Allah memberikan tambahan sehat walafiat, tambahan istiqamah, dan semoga bila nanti kita saat dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini ada dua tuntutan yang kedua-duanya harus kita kerjakan. Tuntutan yang pertama yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan tentang urusan dunia. Tuntutan yang kedua yaitu pekerjaan yang berkaitan tentang ukhrawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kedua-duanya harus kita kerjakan di dunia ini. Allah kalian panjenengan nggak mungkin terlepas dari pekerjaan dunia, dan tidak mungkin pula jenengan pengen akhirat selamat kedah gadai tuntutan mengerjakan amal akhirat. Akan tetapi oleh agama Islam diberi cara bagaimana menyikapi amalan dunia dan bagaimana menyikapi amalan akhirat. Amalan dunia paham nih, boleh duit pak, bangun rumah, tuku mobil. Amalan akhirat apa? Sholat, ngaji, maos Quran, sedekah. Ngerti nggih? Lah, kedua-duanya terangkan oleh baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana sistem dan caranya. Dalam hadis iman lid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Urusan dunia lakukan seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Urusan akhirat seakan-akan besok kamu meninggal dunia. Maksudnya urusan dunia pengen nopo mawon yang ada kaitannya tentang dunia niki jenengan seakan-akan akan hidup lama bahkan selama-lamanya. Dalam kurung gak usah kesusu, gak usah nopo, gak usah tergesa-gesa, santai mau. Kenapa santai? Seakan-akan kamu akan hidup lama Pak. Gak dapat hari ini, ya insya Allah hari esok. Gak dapat minggu ini, minggu yang akan datang. Gak dapat bulan ini, bulan yang akan datang. Jadi santai. Tapi kalau urusan akhirat yang akan menyertai kita di akhirat, maka seakan-akan kamu akan hidup, akan mati esok. Artinya bergegas-gegaslah, jangan nyantai, jangan menunda-nunda. Ini cara menyikapi dua urusan. Yang pertama urusan dunia, yang kedua urusan akhirat. Kalau gambaran ini dengan lebih paham. Jenengan badai tenggiri Jakarta, ada dua pilihan, antara kendaraan kali makanan. Jenengan pilih mana? Menenggak. Saya tak kunjungi. Jenengan badai teng Jakarta, ada dua pilihan, ada kendaraan
makanan pilih mana? Makanan. Berarti jenengan menjaga melampah. Pilih makan. Karena ini yang lebih kita butuhkan. Dengan nggak ada kendaraan, bisa kendaraan pribadi. Apa nih? Sikit. Tapi ini dengan pilih kendaraan, nanti makanannya bagaimana? Dijual itu masalahnya. Begitu pula ada dua pilihan, ada amalan duniawi, ada amalan ukhrawi. Mana kira-kira yang harus lebih saya cepatkan, lebih saya tegaskan, lebih saya dahulukan? Jawabannya amalan. Ayo jawab jujur. Ini dunia apa amalan ukhrawi? Amalan ukhrawi. Sesukses-suksesnya orang di bidang amalan duniawi, maka hasilnya tidak akan terbawa ke akhirat. Ini fakta nomor 3. Tapi jikalau ada seseorang seandainya gagal urusan dunia, tapi dia sukses urusan akhirat, maka di akhirat dia akan dikasih bukan sekali dunia, tapi berlipat-lipat dunia. Pernah ulang-ulang itu mikir, udah ini, sampun gitu lo tutup nih. Orang terakhir keluar dari Jahannam itu adalah laki-laki dari kabilah Juhainah. Rajulun min Juhainah. Dinas oleh Nabi Muhammad, ini adalah manusia terakhir keluar dari Jahannam. Berarti alhamdulillah, pulau kali panjenengan boten dari kalangan kabilah Juhainah. Ketika orang ini diangkat oleh Allah Ta'ala dari neraka, lalu kemudian dikasih oleh Allah Ta'ala izin masuk ke dalam surga, itu merangkak pakai lutut, bukan pakai kaki, pakai lutut. Berarti ini manusia terakhir masuk surga. Setelah ini sudah nggak ada tempat kecuali antara surga, antara neraka. Sing ninggon neraka selama sing neraka, yang ada di surga selamanya hidup di surga. Ketika orang ini merangkak lalu kemudian Allah Ta'ala ingin menggoda orang ini dengan ditampakkan dari luarnya surga seakan-akan masih ada satu porsi bagian dia. Akhirnya bergegas-gegas. Ketika pas mendekati pintu surga, ternyata full surga. Balik. Kata Allah, Fulan, ayo Gusti, sudah penuh. Sudah full. Akhirnya kalau Allah Ta'ala dikasih seakan-akan masih ada satu porsi yang kosong. Balik, muter lagi, merangkak lagi sampai beberapa kali. Terakhir kata Allah, Fulan, kamu sekarang sudah masuk surga setelah sekian tahun kamu di neraka. Kira-kira di surga minta apa? Orang pembersih jawabannya sawon-tene mawon Gusti, apa? Sawon-tene mawon kopi purun, teh purun, gorengan iki sing penting aja ning neraka. Wis. Kali Allah, maukah kamu saya kasih di surga ini dunia beserta isinya? Masya Allah. Makanya Allah Ta'ala kalau mensifati isi surga itu, la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Belum pernah ada satu mata dari sekian hamba Allah Ta'ala yang diberi oleh Allah Ta'ala
surga. Betul, la ta'lam, tidak dikasih oleh Allah Ta'ala. Akhirnya tiang niku Gusti boten kagian to ini no. Boten no. Iki kebanyakan. Sambil sektor propor Gusti. Ini dunia beserta isi. Akhirnya kata Allah Ta'ala, kamu saya kasih di surga dunia 10 kali lipat. Pulau Inten, maaf, mulai orang dari kalangan terdahulu sing paling kaya sampai saat ini belum pernah saya dengar ada orang kekayaan dunia beserta isinya, belum. Tapi ketika orang itu sukses di dunia dengan amalan akhirat, walaupun gagal amalan dunia, maka di akhirat dia akan mendapatkan bukan hanya dunia, tapi 10 kali lipat dunia. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala pintu kesuksesan, baik itu urusan dunia yang sesaat, lebih-lebih urusan akhirat yang selama-lama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang materi semacam ini, kita teringat 80 sahabat yang tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan. Mereka disebut di dalam kitab-kitab namanya Ashabus Suffah, yaitu para sahabat yang tidurnya tempatnya di pinggir-pinggir masjid. Tidak punya rumah, Pak. Boten gadai rumah, boten gadai pekerjaan. Jadi ini panas ke kepanasan, ini hutan ke hutan. Kalau ada sedekah datang kepada Rasul, kata Rasul, ya satu sumpah, ayo mangan bareng-bareng. Kalau nggak ada, ya alternatifnya puasa. Ini sahabat dulu menyikapi dunia semacam itu, bukan dibikin ribet. Tapi mereka tahajudnya, mereka Qur'annya, mereka ilmunya, mereka jamaahnya di atas segala-galanya. Apa penyebabnya? Imannya buruk. Faham kata-kata muruk? Apa muruk itu? Colo tanah menyala apa ngeri, menyala, tidak terpikir masalah rumah, masalah pekerjaan, masalah harta, tidak terpikirkan. Tapi kalau iman ini betul buruk, menteri, dua mobil itu masih susah, punya rumah itu masih susah, punya uang masih susah, tapi ini gak ngaji orang susah, gak tahajud betul susah, gak jamaah betul susah. Yang ini wonten. Imannya menyala. Dari mana menyalanya para sahabat? Dicas kali Kanjeng Nabi tiap hari melalui majelis taklim. Ditampakkan surga seakan-akan di depan mata, ditampakkan neraka seakan-akan di depan mata, sehingga iman betul-betul iman yang begitu menyala, sehingga tentang urusan dunia tidak begitu diperhatikan, tapi urusan akhirat diperhatikan. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah, ini salah satu sahabat dari kalangan Ashabus Suffah, Abu Hurairah lapar, akhirnya berdiri di pinggir jalan. Apa tujuannya? Siapa tahu ada yang mengganggu. Ayo rumahku tak kasih makan gitu. Akhirnya duduk di pinggir jalan, datanglah sahabat Abu Bakar. Wah, ini kesempatan mulai mangan dong. Akhirnya itu takut, pura-pura tanya masalah, padahal Abu Hurairah tahu jawabannya.
tanya, Abu Hurairah sudah makan belum? Ketika datang sahabat Abu Bakar, Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Bakar, aku punya masalah ini. Bagaimana jawabannya? Dijawab oleh sahabat Abu Bakar. Setelah selesai jawab ditinggal. Ganti semangka akhir, wis gak apa-apa. Berarti Abu Bakar sama-sama nasibnya. Podo gak ini. Akhirnya gak lama kemudian datang sahabat Umar bin Khattab. Bertanya lagi suatu masalah yang mana dia tahu jawabannya, tapi seakan-akan tidak tahu jawabannya agar punya kesempatan untuk dijawab di rumahnya. Setelah dijawab oleh sahabat Umar, kemudian ditinggalkan. Terakhir keluarlah Nabi Muhammad SAW. Nabi datang kepada Abu Hurairah mengatakan, Abu Hurairah petang mulus ngertos dengan Kanjeng Nabi podo akhir Rasul. Ini topnya orang top, Pak. Tidak ada orang yang paling top melebihi beliau ini, Pak. Urusan dunia semacam ini Allah muamalah. Kenapa Allah ingin mereka tidak tersibukkan tentang urusan dunia sehingga sibuk urusan akhir? Makanya menjadi pemimpin dunia dan akhirat dan menjadi orang yang terbaik setelah para nabi ingin menimpa para sahabat. Tapi sama kita malam barzah, jangankan al-agak buruk maknanya. Tapi kalau Fir'aun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, api di alam barzahnya. Ayam mayoratu alaihi minal-ghudwi wa ashiya. Api dari mana itu? Kekayaan yang tidak digunakan untuk agama. Harta yang dikumpulkan selama ini yang berubah menjadi ular dan berubah menjadi hayawan yang akan menggigit mereka di neraka. Naudzubillah. Akhirnya kan Nabi, yuk melang aku Abu Bakar, Abu Hurairah, derek aku mungkin ya Rasulullah. Masuk ke rumahnya. Ada secangkir susu. Secangkir apa? Susu. Lagi rumah Kanjeng Nabi. Jenengan sendiri berapa cangkir? Gak susu mawar, susu diwonten madu diwonten apa? Macam-macam. Orang dompet itu duit ATM sekian. Masya Allah Pak. Mesti kita syukur. Dan syukurnya ngaji ditambah. Atik ditambahi, ibadah ditambahi, duwe mobil saya, mestinya harus lebih. Tapi lebih menyala, lanjut lagi. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi ini aksar susu ini, Kanjeng Nabi matur, fulana istrinya, dari mana? Fulan min jirani tetangga jenengan, ini susu damel panjenengan ya Rasul. Abu Hurairah, alhamdulillah parawan kata Rasul. Abu Hurairah, dengan ya Rasulullah, betul muslim. Koncono walau cokok kabeh. Aku diri kalah marah kiri disuruh manggil teman-teman di masjid 80 sekian panggil suruh masuk. Hurairah, ya Allah, kumanaan orang aku. Jadi Rasulullah, ini perintah dengan pulau berangkat ini sahabat. Pasti ada hal unik yang akan terjadi kalau kita mengikuti perintah Rasul. Makanya mungkin kita di dunia capek ngaji, capek jamaah, iya. Karena hikmahnya bukan di dunia saja. Nanti ketika ajal tiba, wabil khusus ketika di alam barzah, wabil khusus ketika di surganya Allah, baru tampak kelihatan janji-janji Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datang, duduk berbaris. Abu Hurairah, tolong pegang. Dikira wah aku disini. Minum, pegang, kamu yang apa?
kamu yang meminumkan. Oh, berarti yang paling buncit ini. Kamu paling buncit. 1 gelas secara berurutan, 1 diminum, 2 ini gelasnya susunya masih utuh. Jadi dengan sakit pembantu yang tadi saya katakan seperti ini muamalahnya Rasulullah mengenai masalah urusan dunia. Jadi boleh dibikin repot. Loh, padahal Kanjeng Nabi itu sakit dengan mukjizatnya, langsung sahabat didomahake, wah untuk apa kata ini bisa bangun rumah? Tidak. Kanjeng Nabi tidak melatih sahabat hal semacam itu. Untuk urusan dunia sesuai dengan takdirnya Allah Ta'ala membagi rezeki, tapi kalau untuk urusan akhirat dipasrahkan kepada kita, mana yang dia siap capek, maka keuntungan yang akan besar. Tapi bagi orang yang tidak mau capek, maka jangan berharap keberhasilan yang sempurna kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diminumkan 1, 2, 3, 80, minum semuanya kenyang. Itu susu masih berada di cangkir buatan kelas. Kata Nabi, sekarang kamu boleh minum. Alhamdulillah, minum. Isyraq, minum. Isyraq, minum. Minum. Sampun ya Rasulullah. Begini. Naik pulau minum malih, ini susu keluar dari jari-jari saya. Saking fullnya itu susu, subhanallah, seperti semula. Dan terakhir siapa yang minum? Nabi Muhammad SAW. Ini adab dan akhlaknya. Dan jenengan nikani minuman tiang, okay? Jenengan terakhir sing minum nek isih sisa. Terakhir orang yang minum, orang yang membeli minum. Sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, karena kita masih ada mahasiswa di pondok, mudah-mudahan jenengan sampai terawuh untuk hadir di Majelis Ratibul Haddad dan menerangkan tentang syarahnya Ratibul Haddad. Kesimpulannya, kita saat ini berada di alam penentu untuk alam yang akan datang. 2 pekerjaan. Yang pertama urusan dunia. Ini hasilnya. Ini yang kita dapatkan. Kalau kita tidak menggunakan untuk akhirat, kenikmatannya hanya sampai pada ajal tiba. Tapi kalau urusan akhirat, amaliyah akhirat, ini kalau jenengan kondisikan dengan semaksimal mungkin, ini akan ke bawah walaupun sekali tasbih, akan ke bawah walaupun cuma infak 1 gorengan, akan ke bawah walaupun cuma 1 langkah kaki panjenengan menuju ke masjid, akan ke bawah walaupun lintasan niat, karena masuk kepada area akhirat. Jika diterima oleh Allah, maka jenengan akan beruntung kelak nanti di surga, dan keberuntungannya disifati oleh Allah, mala ainun ra'at, akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, wala udhunun sami'at, akan mendengarkan sesuatu yang belum pernah kita dengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan akan kita menyaksikan dan menikmati segala sesuatu yang belum pernah kita nikmati di dunia. Semoga Allah menjadikan kita penduduk ahli surga, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan zahir, kekuatan batin untuk bisa istiqamah sampai kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, istiqamah dalam berjamaah, istiqamah dalam majlis ta'lim, istiqamah dalam bersedekah, istiqamah dalam bertahajud, istiqamah dalam membaca Al-Quran, dan istiqamah dalam rangkaian amalan-amalan yang saleh. Dan semoga semuanya diterima, dikabulkan oleh Allah, dicatat oleh Allah Ta'ala dalam buku catatan amal kita, dan kelak nanti diserahkan kepada kita dengan tangan yang kanan, dan dipenuhi oleh Allah Ta'ala timbangan amal kita, dan
dan diselamatkan kaki kita saat melintas sirat, dan insya Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad di Firdausul A'la. Kita doakan seluruh jajaran takmir Masjid Musholla dan pengurus majelis ta'lim khususnya Majelis Aliyah beserta seluruh para jamaah yang ada, semoga panjang umur, sehat walafiat, diberkahi umurnya oleh Allah dan keturunannya oleh Allah dan rezekinya oleh Allah, dan semoga diberi oleh Allah Ta'ala pintu-pintu hidayah untuk bisa terus mengumpulkan daripada bekal-bekal menuju ke akhirat. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.